Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, saudara, kembali kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan ya di dalam kitab Imamat pasal 17. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat waktu yang baik yang Tuhan berikan. Berikan kami hikmat, akal budi daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan. Sehingga waktu kami belajar dan mendengar firman Tuhan tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini diurapi oleh Tuhan, dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, ya, saudara bisa membuka kitab Imamat pasal yang ke-17. Saudara kalau sudah membuka ini, saya berharap saudara terlebih dahulu sudah membaca satu pasal, kitab Imamat pasal 17. Nah, kitab Imamat pasal 17 ini adalah masih lanjutan dari kitab Imamat pasal 16 tentang hari raya penyembahan, tentang bagaimana beribadah. Saudara ingat penjelasan saya tentang itu? Ya, betapa sulit saudara ya, 1 tahun hanya 1 kali imam yang mewakili ibadah kita, ya dari keturunan Lewi, ya tata cara prosedurnya juga begitu rumit. Ya, saudara, dan hari ini kita melihat juga beberapa syarat ketika beribadah. Nah, yang pertama, saudara, kita baca dulu ayat yang Imamat pasal yang ke-17, ayat 1 sampai yang ke-7 dulu ya. Tuhan berfirman pada Musa, berbicara kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh bangsa Israel, dan katakan pada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan pada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Ayat 7, saudara. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Nah, saudara, ya saya sudah sampaikan di awal, ini lanjutan di Imamat pasal 16. Ya, jadi syarat beribadah itu apa saja? Yang pertama, ya tambahan di pasal 17, ya tidak boleh beribadah menyembelih korban, ya mempersembahkan korban itu di sembarang tempat. Ya, di zaman-zaman sebelumnya, saudara lihat Abraham mempersembahkan ya anaknya, ya bebas tempatnya, saudara ya. Ayub sudah juga perhatikan ya, setiap hari mempersembahkan karena takut keluarganya bersalah. Ya, saudara ingat juga Yakub ya, Ishak ya, mereka mempersembahkan. Nuh, saudara perhatikan ya, bebas di berbagai tempat. Tetapi kenapa Tuhan begitu keras saat ini, saudara? Saudara, di zaman lalu ya, ketika dipersembahkan, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ya mereka tahu mereka sedang mempersembahkan kepada Allah Yahweh, ya Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang benar. Tetapi banyak orang yang meniru ini, saudara. Bangsa-bangsa asing juga melakukan hal demikian, ya ritual-ritual ini ya akhirnya dilakukan, tetapi bukan kepada Allah Yahweh, bukan pada Allah yang benar, ya. Tapi justru kepada Allah yang bukan Allah yang sesungguhnya, sehingga ini disebut ya dipersembahkan kepada jin-jin, kepada dewa-dewa asing, ilah-ilah lain yang tidak dikenal oleh Allah. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan begitu keras ya? Karena kalau tidak demikian nanti mereka akan berzina ya, menyembah Allah-Allah lain. Ya, ini bahaya bagi mereka ya. Kitab Imamat pasal terakhir yaitu diperhadapkan antara berkat dan kutuk ya. Tuhan tidak ingin ya kita mengalami kutuk ya, terutama dalam konteks ini adalah bangsa Israel, saudara. Ya, Tuhan tahu, saudara. Ya, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka melihat ya pergaulan mereka di masa lalu, bagaimana orang menyembah beribadah kepada Allah-Allah lain, dewa-dewa di Mesir itu begitu banyak sekali. Bahkan Tuhan juga tahu waktu kamu masuk ke tanah Kanaan, makanya harus dibasmi semuanya. Kenapa? Karena Tuhan takut ya. Tuhan tahu kita tidak mampu dengan kebiasaan masa lalu maupun sesuatu pergaulan di masa depan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Hati kita bisa condong kepada Allah-Allah lain itu sendiri ya. Ya, karena itu Tuhan begitu keras. Saudara, kenapa Tuhan begitu keras ya? Saudara tahu ya, bangsa Israel ini baru saja keluar dari tanah Mesir ya. Tanah perbudakan. Saya anggap ini adalah bayi rohani. Baru keluar bayi rohani. Ya. Ya. Bayi itu tidak bisa diajarkan prinsip-prinsip, saudara. Ya, kamu harus menghormati ayahmu. Tidak bisa. Bayi harus diberikan peraturan, kebiasaan. Peraturan, kebiasaan. Supaya apa? Melekat. Bisa, saudara.
Ya, maka itu betapa Tuhan begitu keras, saudara. Ya, ya. Saudara mungkin bertanya, mau bukti? Ya, apakah ketakutan Tuhan ini terjadi? Saudara lihat ya, Yosua setelah zaman Musa, Musa mati, Yosua mimpin, Yosua pasal 22 ya, dua setengah suku berada di luar Yordan, selainnya ada di dalam, saudara. Ya, oh yang di luar Yordan ini mereka bangun satu mezbah, ya. Lalu 9,5 suku lainnya perangi mereka, maju ingin berperang sama mereka ya. Tapi dijelaskan, kami bukan membangun mezbah tandingan, tapi kami ingin mengingatkan kepada keturunan kami agar kami tahu tempat ibadah kami adalah di mana sesungguhnya ya. Sebagai ini peringatan saja tugu ini supaya kami tidak boleh kepada Allah lain ya. Jadi masih dipegang begitu teguh saudara. Ini satu zaman ya, setelah zaman Musa, Yosua saudara ya. Tapi setelah itu hakim-hakim saudara lihat ya. Ya, Hakim-hakim pasal 10 saudara perhatikan ayat 6 dan 7 hancur saudara. Ya. Salomo ya, ya menikah dengan banyak perempuan asing. Akhirnya membuat mesbah-mesbah tempat-tempat ibadah yang bukan kepada Allah yang sesungguhnya. Ya, raja-raja setelah itu saudara perhatikan ya, Rehabeam raja pertama juga melakukan seperti itu ya, tidak dibasmi tempat-tempat ibadah yang bukan dari tempat yang sesungguhnya ya. Zaman Raja Asa dibasmi semua ya yang tidak sesuai dengan kebenaran, tapi mesbah-mesbah yang bukan kepada Tuhan juga sulit dibasmi saudara kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ya. Ya, perhatikan sampai masa raja yang terakhir Zedekia ya, mereka kenapa sampai jatuh ke dalam pembuangan? Simple saudara, karena salah tempat beribadah, Allahnya bukan Allah yang benar saudara. Ya, ya, ya. Tuhan tahu kita punya kelemahan, masa lalu, masa depan itu juga berbahaya. Ya. Nah, karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa artinya bagi kita di zaman konteks saat ini saudara? Saudara beribadah itu berarti beribadah kepada Tuhan. Kita tidak bisa mendua hati ya. Matius 6:24 ya. Kau pilih kepada Tuhan atau kepada Mamon. Ya. Kalau saudara mau diuji, uji saja saudara waktu saudara diperhadapkan dengan Tuhan dan dengan uang, mana yang lebih yang saudara pilih. Ya. Ini ibadah yang sesungguhnya saudara. Ya. Tuhan dengan pekerjaan, Tuhan dengan karir, Tuhan dengan apapun yang Anda anggap berarti saudara. Amsal 4:23. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupannya. Hati kita harus memilih. Ya, Allah yang mana yang kita sembah saudara. Selain itu, kedua, kita tidak juga dibenarkan ibadah yang liar, saudara. Jalan sana, jalan sini, masuk gereja sana, masuk gereja sini. Bukan tidak boleh, saudara, untuk belajar boleh, saudara. Ya, tapi saudara harus bertumbuh di dalamnya. Kisah 2:41-47. Orang yang terima Tuhan, diajar dengan tekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertumbuh di dalamnya, melayani bersama di situ, membagi karunia-karunia mereka di situ, yang memberikan apa yang mereka punya di situ. Ya, bukan kemana-mana, saudara. Ya, saudara boleh menjadi berkat di mana-mana, tapi saudara harus bertumbuh dulu di tempat yang benar. Ya. Ya. Ini arti ibadah yang pertama ya. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan ibadah online? Oh, ibadah online liar, jalan-jalan, nontonnya jalan-jalan. Boleh. Kalau saudara ingin bertumbuh, mengenal Tuhan, belajar, silakan saudara. Tetapi ingat, saudara punya tempat untuk bertumbuh, bersekutu yang benar, beribadah yang benar. Ya, Ibrani 13:17. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saudara, waktu saudara punya masalah, ya, nama saudara pun tidak diketahui oleh hamba-hamba Tuhan, mungkin pendeta-pendeta yang sangat terkenal, yang hebat khotbahnya di online, saudara. Mereka tidak tahu mungkin namamu, saudara. Tidak kenal mereka. Yang kenal namamu, yang tahu namamu, yang sebut namamu di dalam doa mereka adalah gembalamu, yang memenangkan jiwamu, yang mendidik engkau, yang mengajarkan engkau. Ya. Hormatilah orang-orang yang demikian, saudara. Ya. Imamat pasal 17. Tempat menyembelih dan mempersembahkan korban yang benar. Ya. Syarat beribadah yang benar. Ya, mari perhatikan ya kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-10 sampai 14 ini ya saya tidak baca semuanya. Ayat 10, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan menyiapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tidak boleh makan darah. Kita sudah mendengar berbagai penjelasan tentang hal ini. Tapi saudara membaca di dalam Yohanes pasal 6 ya, Yesus berkata, ya, kamu justru harus minum darahku ya, minum darah kamu supaya kamu mempunyai hidup. Ya, tidak boleh makan darah, tetapi Yesus menyuruh minum darahku. Maksudnya apa, saudara? Ayat 47, Yohanes 47, Yohanes 6:47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya yang mempunyai hidup yang kekal. Jadi orang yang mempunyai hidup yang kekal itu mereka yang percaya kepada Tuhan.
Ya, ya. Dalam ayat 53 yang mempunyai hidup itu adalah yang minum darah Yesus. Jadi artinya apa? Artinya ya, beribadah yang benar adalah beribadah yang percayanya kepada Yesus, darah Yesus. Darah Yesus itu berarti kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka itu di dalam ya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ibadah yang benar, ya ibadah yang melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Ini syarat kedua. Yang ketiga, saudara, ayat 15. Dan setiap orang yang makan bangkai itu sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Tapi jika ia tidak mencuci pakaian, tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Syarat ketiga, saudara, ya tidak boleh ya membakar, menyentuh ya bangkai. Ya, bangkai adalah tubuh yang sudah mati ya. Ini lebih cenderung kepada binatang. Ya, tubuh yang sudah mati. Yang mati itu apa sih, saudara? Mati itu berbicara tentang dosa. Kematian itu berbicara tentang dosa, saudara. Bangkai itu kelihatannya mungkin masih segar, masih baru dapat ya. Binatang kita sedang berburu, tiba-tiba ada binatang. Ya, ada binatang yang diterkam oleh binatang lain. Wah, tidak perlu capek-capek berburu, kita tinggal tangkap. Kan baru saja digigit, saudara, sama binatang lain. Tapi firman Tuhan bilang ya, itu mungkin masih segar, tidak perlu capek-capek saudara mendapatkannya dan lain sebagainya. Tapi kita dilarang yang terkait, yang berbau dengan dosa. Matius 24:28. Ya, dalam khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumun. Ini bercerita tentang nabi-nabi palsu, saudara. Ya, ciri-ciri waktu Tuhan datang. Ada nabi-nabi palsu. Di ayat 28 diberikan kunci, di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumun. Burung nasar ya menggambarkan juga, kitab Wahyu menggambarkan ya gereja Tuhan yang diberikan kekuatan, kemampuan, saudara, ya oleh Roh Kudus ya untuk menang, saudara. Tetapi saudara, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, hati-hati saudara ya. Hari ini apa yang populer di sekuler? Banyak gereja Tuhan juga yang ikut-ikutan saudara untuk mempopuler-populerkan. Tidak tahu apakah itu benar atau salah berdasarkan firman Tuhan. Ya, apa itu banyak saudara ya, LGBT mungkin ya, ataupun hal-hal apapun yang saudara mungkin hari ini ya melakukannya itu tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dunia rohani saudara ada banyak kadang-kadang bangkai saudara ya, makanan yang gampang dinikmati ya, yang ini pun diminati oleh banyak burung ya. Di mana ada bangkai di situ banyak burung nasar. Karena itu kita perlu mengenal firman Tuhan, kita perlu belajar firman Tuhan ya, agar kita menjadi orang Kristen tidak gampangan. Ya, gereja ya perlu berhati-hati di dalam hal ini. Ini syarat-syarat beribadah yang kita bisa pelajari pasal 17. Nah, hari ini saudara, sebelum saya menutupnya saudara, hari ini justru ya setelah kita pelajari pasal 16, pasal 17, ya kita tidak lagi waktu datang gereja bagaimana kita dipuaskan. Apakah saya puas? Tidak, saudara. Saudara harus bertanya, Tuhan, apakah engkau dipuaskan, engkau disenangkan Tuhan? Ya. Apakah engkau disenangkan lewat kebenaran-kebenaran ketika kita melakukan ibadah? Inilah ibadah yang sejati, yang sesungguhnya. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, jadikan kami gereja, Tuhan, yang sempurna, yang berkenan di depan Tuhan, yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan, beban kami Tuhan. Sembuhkan, pulihkan kami. Jika ada hal yang tidak berkenan di depan Tuhan, ibadah kami hari-hari, hidup kami, ya Tuhan, pulihkan kami. Berikan kami pengertian daripada Tuhan. Sempurnakan jalan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.